Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat zuhur Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Ustira yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban rukun Islam, salat zuhur. Alhamdulillah kita diberikan rizki bisa berjamaah. Dan bagi yang punya waktu, seperti biasa kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Setiap Rabu ada kultum. Ini adalah dalam rangka mengingatkan diri kita pribadi, wabil khusus buat saya pribadi, bagaimana seringkali kita lupa tentang apa-apa yang mesti kita laksanakan atau yang tidak mesti kita laksanakan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kebetulan hari ini adalah hari santri. Dan beberapa waktu yang lalu ada hal yang lumayan viral tentang pesantren. Dan hari ini insya Allah saya akan membahas sedikit mengenai hal itu, meskipun sebenarnya bukan karena hari santri daing begitu ya. Tapi saya ingin membahas sesuatu yang sering saya angkat tentang pendidikan. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua, di sini mungkin mayoritas bapak-bapak, ibu-ibu sudah memiliki putra-putri, dan seringkali kita kebingungan memilih yang terbaik buat anak kita. Apakah masantrenkeun, menyekolahkan anak di pesantren atau di sekolah umum? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebagai pengantar saya ingin mengingatkan bahwa yang namanya pendidikan, pengajaran, itu adalah sesuatu yang sangat penting, bahkan luar biasa penting. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang seolah-olah tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Tapi ini sesuatu yang justru kalau kita kaji lebih dalam, bagaimana pendidikan itu adalah sesuatu yang hakiki, yang bahkan manusia itu tidak akan pernah bisa hidup tanpa pendidikan. Ayat itu berbunyi, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Di surat Al-Baqarah awal-awal. Jadi ketika Nabi Adam alaihi salam, bapak kita, diciptakan pertama kali, dan kita meyakini beliau itu diciptakan sudah berbentuk manusia dewasa. Jadi bukan dari bayi. Jadi sudah berbentuk manusia dewasa. Bayangkan kalau seandainya seorang Nabi Adam alaihi salam ini tidak ada yang mengajarkan tentang sesuatu, maka akan sangat kebingungan. Bayangkan gitu. Kita langsung hidup, diberikan kesadaran, bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan, tapi nggak tahu ini tuh di mana, itu tuh apa gitu. Mungkin kita hanya bisa merasakan ini ada sesuatu yang enak, tidak enak, dan lain sebagainya. Dan makanya kemudian Allah mengajarkan sebuah ayat tadi, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu asma, semua nama-nama, semuanya. Jadi seorang Nabi Adam saja yang dijadikan Allah dari tanah kemudian langsung berbentuk manusia dewasa, itu butuh yang namanya pengajaran, yang namanya pendidikan. Karena itu akan menjadi sesuatu yang akan membingungkan. Saya yakin kalau seandainya Nabi Adam tidak diajarkan segala macam itu, tidak diperintahkan, bahkan perintah yang paling sederhana, kulu gitu. Kulu minha haitsu syi'tum. Makanlah apa yang kalian suka, maka kemungkinan Nabi Adam ini tidak akan berumur lama. Saya meyakini itu. Itu bagaimana pentingnya manusia itu dengan pendidikan. Dan alhamdulillah Nabi Adam itu diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Oleh karena itu, pendidikan itu sesuatu yang sangat esensial buat manusia. Dan Bapak Ibu sekalian, kita alhamdulillah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dari sejak kecil dari pengasuhan ibu bapak kita sampai sebesar ini pun alhamdulillah berkat pendidikan. Nah, permasalahannya adalah Bapak Ibu sekalian, manusia itu mendapatkan pendidikan itu dari mana? Secara naluriah sesungguhnya manusia itu akan mengambil pelajaran dari manapun dari sekelilingnya. Mobil khusus lagi misalnya contohnya anaknya Nabi Adam. Siapa anaknya Nabi Adam yang membunuh? Qabil. Beliau pun ketika melakukan sebuah kemaksiatan pertama kali itu kebingungan. Ketika saudaranya Habil itu meninggal, mati jadi mayat, dia juga bingung. Ini diapain? Maka Allah mengutus burung untuk memberikan contoh. Dan Qabil bisa melihat, oh ternyata bagaimana dia memperlakukan sebuah jenazah, sebuah mayat, maka dikubur. Dan itulah sesungguhnya hakikat dari pendidikan. Bagaimana manusia itu melihat, mendengar, merasakan dari sekelilingnya, dan itulah sesungguhnya guru-guru kita. Nah, tapi di masa modern hari ini, kita belajar pendidikan secara lebih sistematis. Apalagi kita sudah masuk ke dalam era modern, yang sekarang barangkali orang itu, apalagi kita sudah di negara demokrasi, di negara yang serba cepat dengan medsos dan sebagainya, yang lebih dikhawatirkan oleh orang tua itu bagaimana nanti anak-anak saya ke depannya seperti apa. Apalagi manusia semakin banyak, persaingan semakin ketat, mau jadi apa anak saya? Nah, kadang-kadang inilah perhatian atau pertimbangan dalam memilih pendidikan buat anak-anak kita. Secara umum, Bapak Ibu sekalian, prinsipnya sederhana. Tadi ya, bahwa sesungguhnya orang itu belajar itu setiap saat. Termasuk kita hari ini. Kita yang tadi pagi dengan kita yang sekarang itu berbeda. Meskipun kita merasa bukan seorang siswa, bukan seorang pelajar. Tapi kita melihat saudara kita yang kerja. Saudara kita yang naik motor. Ada pesawat lewat. Ada orang kecelakaan. Ada tukang dagang dan sebagainya. Itu masuk ke dalam memori kita. Dan diri kita yang tadi pagi dengan diri kita yang sekarang itu berbeda. Kita secara tidak langsung dididik oleh lingkungan kita. Jadi yang prinsip yang harus kita pegang teguh adalah kita mau milih sekolah manapun sesungguhnya dengan siapa anak kita berinteraksi. Itu prinsip utamanya. Kesampingkan dulu kurikulum. Kesampingkan dulu fasilitas sekolah. Karena yang namanya kurikulum, yang namanya fasilitas sekolah itu memang penting. Tapi yang lebih penting adalah dengan siapa anak kita banyak-banyak berinteraksi. Dan ini sesekali lagi kekurangan pendidikan modern hari ini. Bapak Ibu kalau saya tanya, yang punya anak sekolahnya di SD, SMP, SMA atau di pesantren, saya yakin jarang sekali yang hafal nama gurunya. Betul nggak? Jangankan semua guru, bahkan mungkin wali kelasnya aja mungkin kita nggak hafal. Bahkan kalau misalnya lebih khusus lagi, kalau kita ditanya bagaimana, di mana rumahnya guru-gurunya, anak-anak kita, bagaimana karakternya, lulusan mana guru-guru kita, itu lebih jauh lagi. Teka bayang. Sekali lagi itulah salah satu kekurangan pendidikan modern hari ini. Saking percayanya kita dengan yang namanya kurikulum. Padahal sekali lagi itu menjadi salah satu pintu masuk kekurangan pendidikan kita. Kalau orang-orang zaman dulu, ulama-ulama besar terutama, orang tua itu hafal dengan siapa anak saya belajar.
Bahkan bisa merunutkan. Siapa gurunya lagi. Sanadnya gitu. Urutannya. Itu adalah kelebihan orang-orang zaman dulu. Kalau sekarang selagi dengan kesibukan kita, itulah kekurangannya bagaimana kita saja tidak bisa mengenal siapa guru anak-anak kita. Kita hanya percaya bahwa oh ini anak saya pelajarannya ini. Itu masih mending. Bahkan ada orang tua yang anaknya belajar di sekolah aja itu nggak hafal. Nah, itu sekali lagi kekurangan kita. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu tolong minimal ada yang dikenal dari guru anak-anak kita. Minimal wali kelasnya aja. Karena itu sesuatu yang sangat penting. Lebih khusus lagi, kalau idealnya adalah bagaimana kita mengenal siapa guru kita. Dia itu karakternya seperti apa. Karena itu akan sangat berpengaruh. Sekali lagi, pendidikan itu adalah bagaimana orang itu berinteraksi. Dengan siapa. Yang kedua adalah dengan siapa teman-temannya. Dan ini juga sekali lagi catatan. Dengan sistem sekolah umum ya. Saya belum bicara masalah pesantren. Sekolah umum kita dengan sistem zonasi itu ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya adalah anak-anak mungkin lebih dekat dengan sekolahnya. Tidak perlu jauh-jauh. Kalau saya dulu orang Cimahi, sekolah pengen yang dalam tanda kutip bagus kata orang, itu ke Bandung gitu. Atau ada yang sampai keluar daerah. Saya punya teman itu banyak yang dari luar Bandung. Bahkan ada yang dari luar Jawa. Karena dulu masih ada dikotomi sekolah favorit, sekolah non favorit. Nah itu salah satu kelebihan sistem zonasi sekarang. Tapi ada juga kekurangannya. Bapak Ibu yang punya anak cerdas, jangan salah, akan sangat dimungkinkan sekelas bahkan mungkin sebangku dengan anak yang kurang. Bukan merendahkan ya, tapi akan berpengaruh loh. Anak yang cerdas itu butuh asupan yang lebih banyak. Butuh perhatian yang lebih ekstra dibandingkan yang biasa saja. Nah ini mungkin disatukan antara yang sangat cerdas dengan yang kurang. Dan dari sudut pandang guru pun, ngajar anak yang cerdas dengan ngajar anak yang biasa saja, apalagi yang dianggap kurang secara intelektual, ini butuh strategi materi yang berbeda. Hari ini kita tidak boleh denial, tidak boleh menutup mata bahwa ada anak SMA yang perhitungan dasar saja nggak bisa. Bahkan ada yang membaca saja masih terbata-bata. Disatukan dengan anak yang mungkin bahasa Inggrisnya sudah cas-cis-cus. Bayangkan, guru itu bingung gitu. Ini mau fokus kemana? Kalau kita fokus ke yang kurang, ngajarin yang dasar-dasar banget, ini yang cerdas banget, dia akan sangat mudah bete. Itu akan bosan. Bisa jadi dia justru akhirnya berontak juga. Dianggap jadi nakal juga. Atau sebaliknya, kalau kita fokus ke yang pinter, yang ini juga tidak terperhatikan. Itulah makanya sesuatu yang harus kita perhatikan dengan sistem yang sekarang. Sistem yang dulu, yang ada sekolah favorit, sekolah non favorit juga ada kelebihan, ada kekurangannya. Tentu saja tadi kelebihannya adalah bagaimana anak-anak yang biasanya pintar itu di satu sekolahkan secara umum itu mereka lebih terbentuk, lebih mudah untuk mengarahkan kepada sesuatu yang bisa prestatif. Sebaliknya memang biasanya yang kurang-kurang itu di satu kelas kan memang ada kekurangannya di situ jadi ngumpul itu anak-anak yang bandel-bandel. Tapi sekali lagi kelebihannya adalah bagaimana guru itu lebih fokus dengan satu metode. Sekali lagi itu adalah kelebihan kekurangannya. Bagaimana kita mensiasatinya Bapak Ibu sekalian? Nah inilah peran dari orang tua. Peran orang tua. Bapak Ibu tidak mesti jadi guru yang luar biasa. Tapi saya ingin mengingatkan. Dengan kurikulum yang sekarang di sekolah umum. Pelajaran agama itu ada. Tapi memang sangat kurang. Bapak Ibu saya sering mengingatkan.
para ulama itu setidaknya sudah mengklasifikasikan bahwa ada ilmu-ilmu yang wajib ain. Mudah-mudahan memang ilmu-ilmu ini tercover dengan kurikulum yang ada. Meskipun kalau saya lihat memang belum semuanya. Jadi ilmu-ilmu yang wajib ain ini minimal kita sebagai orang tua memastikan bahwa anak sudah mendapatkannya. Kalau enggak di sekolah, maka siapa lagi kalau bukan kita sebagai orang tua yang harus ngasih nutrisi asupannya. Kalaupun misalnya enggak langsung sama kita, maka mau tidak mau anak juga harus diberikan asupan tambahan. Apakah diikutkan pengajian di masjid kita yang terdekat ataupun ngambil guru ngaji ke rumah. Sekali lagi ini sesuatu yang penting karena ilmu itu wajib ain. Masih ingat Bapak Ibu? Pasti lupa ya. Pokoknya mah ilmu yang wajib ain itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib. Yang kalau kita tidak laksanakan maka kita berdosa. Atau yang kalau kita tinggalkan kita juga berdosa. Ilmu tentang tauhid yang akidah yang dasar. Gak mesti Bapak Ibu menguasai akidah secara keseluruhan yang detail-detailnya gak mesti. Pokoknya bagaimana kita bisa menjelaskan kepada anak kita tentang keesaan Allah dengan sesuatu yang bisa mereka terima tentang tauhid. Ya. Kedua, misalnya tentang ibadah yang wajib. Bagaimana anak itu harus tahu tentang rukun-rukun sholat, syarat wajib sah sholat, rukun-rukun Islam, sholat, saum, zakat dan lain sebagainya sampai haji, begitu ya. Kalau misalnya memungkinkan. Kemudian halal haram. Kemudian bagaimana kita bermuamalah. Itu hal-hal yang wajib. Nah sekali lagi, di sekolah umum sebagiannya sudah tercover. Tapi dengan cuman sekitar berapa 2 jam ya? 2 jam pelajaran sepekan itu kadang-kadang sangat-sangat kurang. Apalagi sekali lagi saya sering ingatkan. Bahkan ada guru agama juga yang kurang kompeten. Nah disinilah memang ada pilihan. Bagaimana kita menyekolahkan anak kita ke pesantren. Apakah pesantren menjamin bahwa anak kita akan menjadi anak yang soleh? Tidak. Saya harus akui. Bahkan ada justru anak sekolah ke pesantren, keluar-keluar jadi kriminal. Ada. Kenyataannya begitu. Nah makanya kemudian sesungguhnya kita pun harus pintar-pintar memilih. Bagaimana kita melihat pertama tadi siapa gurunya. Kemudian bagaimana pesantren ini memperlakukan anak-anak kita. Mau tidak mau kita harus mengakui kekurangan kita sebagai orang tua mungkin yang kekurangan ilmu. Tapi maksudnya kalaupun kita tidak bisa mendidik anak-anak kita secara langsung, maka kita bisa menitipkan kepada ulama atau ustadz yang kita percayai, yang kita kenal. Kalau kita kenal, kelebihannya adalah kita bisa berkomunikasi, menanyakan progresnya secara baik. Dan mereka tidak akan menutup-nutupi kelebihan atau kekurangan tentang sekolahnya. Dulu saya punya murid, pindah ke sekolah saya, padahal sekolah yang dulunya itu adalah sekolah yang lebih bagus dibandingkan sekolah saya. Lebih mahal jelas begitu ya. Hanya karena satu hal. Jadi orang tua murid saya ini menitipkan anaknya ke pesantren, tapi kemudian akhirnya mengeluarkannya karena apa? Karena ustadz yang dia kenal itu justru lebih banyak aktivitasnya di luar. Bahkan mungkin beberapa kali masuk di TV, ngisi ceramah di TV, tapi meninggalkan sekolahnya, meninggalkan pesantrennya. Dan ini saya sepakat dengan si ibu itu, dengan orang tuanya bahwa memang bagaimana kita percaya kepada sebuah sekolah, sebuah pesantren, kalau orang yang kita kenalnya itu juga jarang ada di sekolah itu. Karena ingat tadi pendidikan adalah yang namanya interaksi. Bapak Ibu sekalian, jadi saya tidak akan mendikotomikan mana yang lebih bagus, pesantren apa sekolah. Yang jelas tadi, minimal kewajiban-kewajiban hakiki anak-anak kita terselesaikan. Masalah apakah anak kita mau jadi apa di kemudian hari, ingat
Ulama sudah mendefinisikan yang wajib itu mana-mana saja, sedangkan ilmu-ilmu yang lain, ilmu kedokteran, ilmu eksakta, ilmu sosial, humaniora, itu sifatnya wajib kifayah. Tidak ada larangan, tidak ada yang namanya kewajiban secara ain, ya secara hakiki, tetapi semuanya adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal, memberikan kontribusi terbaik buat dirinya, buat agamanya di kemudian hari. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan yang kemarin viral di televisi ataupun di medsos. Ada kekhawatiran di pesantren anak diajarkan feodalisme, bagaimana ngesot-ngesot di depan kiainya. Ini kita harus melihat dari berbagai macam sudut ya. Pertama, yang namanya di pesantren itu diajarkan memang adab luar biasa. Mereka luar biasa. Dan ini sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama, bahkan dianjurkan sebenarnya. Saya ingin berkisah segini. Dulu Imam Syafi'i pernah suatu saat beliau tiba-tiba mencium tangan, bahkan memeluk seorang tua yang tidak dikenal. Kemudian orang-orang di sekitarnya bertanya, "Wahai Ustadz, wahai Imam, siapa dia?" Kata Imam Syafi'i, "Dia adalah guru saya." Kata orang-orang sekitar, "Guru yang mana? Perasaan dia nggak terkenal." "Dia adalah guru saya karena dialah yang mengajarkan bagaimana membedakan antara anjing yang sudah dewasa dengan yang masih belum dewasa." Hanya sekedar begitu. Kata orang tua ini, dialah yang mengajarkan, kata Imam Syafi'i, dialah yang mengajarkan kalau anjing sudah dewasa itu adalah anjing yang kalau kencing ngangkat kakinya satu. Hanya sekedar mengajarkan begitu, Imam Syafi'i sampai mencium tangannya, bahkan mungkin kalau nggak dilarang mencium kakinya. Jadi di pesantren itu memang diajarkan bagaimana ilmu dan sumber ilmu itu diagungkan sedemikian. Bapak Ibu mungkin kalau kita nyimpen mushaf Al-Quran di rumah, kita mah biasa aja dimanapun begitu. Tapi kalau di pesantren ada adabnya. Itu kepada buku, kepada kitab benda mati, apalagi kepada ustadz, kepada manusia yang hidup. Jadi kalau di pesantren itu diajarkan mushaf itu disimpan di paling atas, kalau harus ditumpuk ya. Di keduanya itu nggak boleh sembarangan. Kalau pernah ditumpuk di bawahnya baru tentang hadis atau sunnah-sunnah Nabi. Baru setelahnya adalah ilmu-ilmu diniyah yang lain, karangan para ulama. Baru setelah itu ilmu-ilmu yang umum. Kalau kita kan mungkin di rumah dimanapun boleh. Bahkan di atas Al-Quran kita simpen kopi misalnya gitu ya. Tapi di pesantren diajarkan bagaimana kepada benda mati pun itu kita beradabnya luar biasa, apalagi kepada yang hidup. Dan kita juga tidak bisa menutup mata, memang ada sebagian pesantren yang memang tidak pakai ilmu adabnya itu. Bahkan kemudian ada kasus kan begitu ya. Kehormatan atau hormatnya seorang murid, seorang santri kepada ustadz itu disalahgunakan. Sekali lagi kita tidak menutup mata. Tapi itu kasus yang memang harus kita akui, tetapi juga jangan dibesar-besarkan. Memang ada yang namanya pelecehan dan lain sebagainya. Hanya karena santri dicekoki harus taat kepada gurunya, makanya harus diimbangi adab itu dengan ilmu. Seorang yang namanya wanita kepada gurunya laki-laki diajak ke kamar berdua dengan alasan pengen mengajarkan langsung tentang ilmu yang penting. Nah, si anak kita harus diajarkan adab itu penting, tapi harus pakai ilmu. Yang namanya berdua-duaan antara bukan mahram itu dilarang. Ini harus diingatkan, tetapi juga dengan adab kepada gurunya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sebuah tazkirah yang singkat ini mengingatkan buat kita semuanya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan sederhana bagaimana memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.